akan melakukan praktikum sederhana tentang hidrolisis garam. Tujuan praktikum ini yaitu untuk mengetahui sifat larutan garam yang terbentuk dari asam dan basa dengan menggunakan indikator alami. Hidrolisis garam yaitu suatu proses penguraian garam dalam air yang akan membentuk ion positif dan negatif. Pencampuran larutan asam dan larutan basa akan menghasilkan air, namun demikian dapat bersifat basa, asam maupun netral. Hubungan antara asam dan basa pembentuk garam dengan sifat larutan garam dalam air. Sifat larutan garam dalam air ditentukan dari asam dan basa pembentukannya. Jika larutan terbentuk dari asam kuat dan basa kuat, maka sifat larutan garamnya akan bersifat netral. Jika suatu larutan terbentuk dari asam lemah dan basa kuat, maka sifat larutannya akan basa. Jika suatu larutan terbentuk dari asam lemah dan basa lemah, maka sifatnya tergantung pada Ka, Kb-nya. Jika Ka sama dengan Kb, disebutnya netral. Jika Ka lebih besar dari Kb, maka bersifat asam. Artinya, pH lebih kecil dari 7. Jika Ka lebih kecil dari Kb bersifat basa, pH lebih besar dari 7. Secara teori, apabila sebuah larutan bersifat garam, basa, maka setelah diberi indikator warnanya lebih pekat. Sedangkan apabila sebuah larutan bersifat garam asam, tentunya setelah diberi indikator warnanya akan sedikit lebih jelas. Tetapi apabila larutan itu bersifat netral, setelah diberi indikator tidak akan berubah warna. Jadi, kesimpulannya yaitu hidrolisis garam akan terjadi apabila salah satu atau kedua komponen itu bersifat asam lemah atau basa lemah. Alat dan bahan: 3 buah wadah, air, cuka, ekstrak buah naga, garam dapur, soda kue, sendok makan. Langkah-langkah percobaan: masukkan 1 sendok makan garam ke dalam wadah. Masukkan 1 sendok makan soda kue ke dalam wadah larutan. Masukkan air ke dalam wadah yang berisi soda kue dan garam dapur ke dalam wadah. Masukkan cuka ke dalam wadah larutan, kemudian aduk hingga rata. Tambahkan ekstrak buah naga ke dalam masing-masing larutannya. Ini adalah hasilnya. Pada larutan cuka, warna yang dihasilkan sedikit agak gelap. Pada larutan garam, tidak mengalami perubahan warna. Pada soda kue, warna yang dihasilkan warnanya lebih pekat. Jadi, kesimpulannya, pada larutan garam atau NaCl setelah dicampurkan dengan indikator buah naga, tidak akan mengalami perubahan warna. Hal ini menandakan larutan garam atau NaCl bersifat netral. Artinya, reaksi tidak terjadi hidrolisis ion Na+ dan Cl-. Tidak dapat terhidrolisis dalam air karena lebih cenderung berbentuk ion. Pada larutan garam CH3COOH atau asam cuka yang telah dicampurkan indikator oleh ekstrak buah naga, maka yang terjadi warnanya akan berubah sedikit lebih gelap. Hal ini menandakan bahwa larutan garam cuka atau CH3COOH bersifat asam dan terhidrolisis total. Sedangkan pada larutan garam soda kue atau NaCO3 yang setelah dicampurkan oleh indikator ekstrak buah naga, maka warnanya akan berubah warna menjadi pekat dan lebih gelap. Hal ini menandakan bahwa larutan garam NaCO3 atau soda kue bersifat basa, yaitu terhidrolisis sebagian. Sekian hasil percobaan praktikum sederhana tentang hidrolisis garam dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.